Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi di rumah masing-masing ya. Berjumpa kembali sama Pak Den. Untuk kali ini kita akan belajar fikih pertemuan ketiga ya, insya Allah. Dalam kali ini yang akan disampaikan adalah tentang sholat jamaah. Tentang apa? Sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Kemudian macam-macam sholat jamaah dan sebab-sebab yang membolehkan sholat jamaah. Tentunya nanti dilanjutkan dengan praktek sholat jamaah. Tapi seperti biasa anak-anakku, sebelum murojaah, sebelum melanjutkan ke materi, kita terlebih dahulu murojaah Quran surat Al-Duha yang bagi memegang buku paket fikihnya bisa dilihat di halaman 16 ya, atau kalian yang memegang Al-Quran bisa lihat di Al-Quran di juz 30, atau Bapak akan tampilkan juga di layar kaca ini di papan tulis surat Ad-Duhanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fawa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah murojaah surat Ad-Duha. Mudah-mudahan dengan dimulainya dengan membaca ayat suci Al-Quran, pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut aja ke materi tentang apa tadi? Tentang sholat jamaah ya. Pernah dengar istilah sholat jamaah? Atau ada yang pernah melakukan kalian sholat jamaah? Ya. Nanti insya Allah Bapak akan jelaskan apa itu sholat jamaah Sholat jamaah itu adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Sekali lagi, sholat jamaah itu sholat atau menggabungkan dua sholat, atau menjamaah itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Boleh gitu Pak? Boleh ya, dengan syarat-syarat tertentu tentunya ya. Contoh, menggabungkan dua sholat zuhur dan asar ya. Zuhur dan asar digabungkan dalam satu waktu. Jadi sholatnya di waktu zuhur. Kemudian maghrib dan isya. Jadi sholat isyanya ditarik ke maghrib pada waktu maghrib. Tapi tentunya tidak semua sholat bisa digabungkan. Hanya sholat-sholat tertentu yang bisa digabungkan. Di antaranya hanya sholat duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya yang bisa digabungkan. Berarti tidak bisa digabungkan sholat asar dengan maghrib atau isya dengan subuh. Kenapa demikian? Karena tentunya itu menyalahi contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian macam-macam sholat jamaah. Sholat jamaah itu ada dua ya, ada dua macam. Yang pertama jamaah takdim ya, jamaah takdim. Artinya jamaah takdim itu menggabungkan dua sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu
zuhur. Artinya sholat jama yang diawalkan, yang dikerjakan di waktu yang pertama, takdim, ya. Contohnya sholat duhur dan sholat asar, tapi dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Syaratnya seperti apa? Syarat menjamak takbir ada 3 syarat. Yang pertama tentunya dimulai dengan sholat yang pertama. Antara sholat yang pertama dan yang kedua itu harus dilaksanakan secara langsung, ya, secara langsung atau berurutan. Jangan sampai diselingi dengan sholat-sholat yang lainnya. Habis sholat duhur 4 rakaat, langsung kita berdiri lagi, niat lagi menjamak sholat asar, seperti itu. Sekarang yang kedua adalah macam sholat jama itu ada jama takhir. Yang kedua jama takhir. Apa itu jama takhir? Kebalikan dari jama takdim. Artinya menggabungkan 2 sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, waktu yang kedua, waktu yang terakhir. Atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Takhir berarti diakhirkan sholatnya, ya. Berarti sholat duhurnya, waktu duhurnya enggak sholat, tapi sholat duhurnya nanti ditarik ke waktu asar. Atau sholat maghrib dan isya, berarti sholat maghribnya ditarik ke isya di waktu isya pekerjaannya, ya, mengerjakannya. Itu adalah namanya jama takhir. Syarat-syarat jama takhir sama seperti tadi yang jama takdim. Jadi dimulai dengan syaratnya ada beda sedikit, dimulai dengan sholat pertama atau kedua. Berarti kalau jama takhir boleh. Contoh gini, sholat duhur dan asar, ya. Mau sholat asar dulu silakan karena udah waktu asar, dilanjutkan dengan sholat duhur. Atau mau sholat duhur dulu, ya, sholat duhur dulu karena tadi terlewat, nanti setelah duhur baru asar. Berarti boleh waktu duhur dulu atau waktu asar dulu, atau sholat duhur dulu atau sholat asar dulu. Atau maghrib dan isya, saya mau sholat maghrib dulu karena tadi terlewatkan, lalu mengerjakan sholat isya. Atau isya dulu karena udah waktu isya, jama takhir, nanti setelah isya lanjutkan ke sholat maghrib, seperti itu, ya. Kemudian sama seperti tadi harus niat menjamak takhir, ya, niat menjamak takhir. Kemudian saat yang ketiga tentunya berurutan. Kemudian tadi tidak semua dalam sholat itu bisa dijamak, tentunya dalam kondisi normal seperti ini tidak boleh menjamak sholat kalau tidak ada alasan. Kenapa? Karena ada sebab-sebabnya yang membolehkan menjamak sholat. Apa aja Pak sebabnya yang membolehkan sholat jamak? Yang pertama safar. Yang pertama safar, dalam kondisi perjalanan jauh. Tentunya perjalanan yang diperbolehkan dalam syar'i, ya, dalam perjalanan jauh. Karena kondisinya di jalan, naik kendaraan umum, kadang-kadang tidak sempat mampir ke tempat sholat, ke masjid. Akhirnya contohnya kita berangkat pagi-pagi jam 8 atau jam 9. Tujuannya mau ke, kalau di Bandung mungkin mau ke Semarang, ke Jawa Timur. Mobil tersebut mampirnya waktu asar, otomatis sholat ketika waktu duhur kondisi kita masih di dalam bis atau di dalam kendaraan, maka kita sholat duhurnya bisa dijamak dengan waktu asar kalau dalam kondisi safar atau dalam bepergian. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena masuk ke dalam rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah. Silakan aja kita menjamak sholat dalam keadaan safar, dalam atau dalam perjalanan, ya, seperti itu. Yang kedua sebabnya karena sakit, ya. Pak boleh sakit dijamak, saya sakitnya hanya ringan, nggak boleh. Tentunya tidak semua sakit harus dijamak sholatnya, kecuali sakit yang parah, yang berat sekiranya, ya, yang berat, atau sakit tersebut dapat menghambat untuk kesembuhannya. Itu dipersilahkan dijamak. Atau
luka bakar seluruh tubuh, tangan dan sebagainya. Karena ketika sholat tentunya takut batal dan harus wudhu kembali. Makin parah, akhirnya udah sholatnya dijama. Atau sakit-sakit yang parah sekiranya itu diperbolehkan untuk menjama. Atau dalam yang ketiga sebabnya dalam haji ya, ketika melaksanakan haji itu juga diperbolehkan untuk jama. Sebab yang lain atau karena hujan lebat ya, ketika kita mau bepergian atau keadaan di perjalanan ketika itu hujan lebat, ditakutkan terlewat waktu tersebut karena dalam keadaan hujan, maka boleh dijama. Atau disebut menjama sholat dalam keadaan hujan itu jama madhar ya, istilahnya disebut jama madhar ketika turun hujan lebat ya. Nah, itu. Kemudian sebab yang lainnya yang diperbolehkan mungkin karena angin dingin yang lebat atau longsor, tertimbun lumpur dan sebagainya ya. Atau dalam kondisi sebab keperluan darurat ya, sehingga tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dalam kondisi seperti itu ya diperbolehkan untuk menjama sholat ya. Seperti apa prakteknya? Silakan anak-anakku bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Untuk niatnya bisa dilihat di buku juga halaman 22 ada di sana. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya dilanjutkan dengan sholat qashar ya, sholat qashar. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam lain kesempatan. Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.